Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa pelihara nikmat-nikmatnya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, maka aku pasti akan tambahkan untuk kalian. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha
untuk menambah atau memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dengan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahkan dengan amalan-amalan sunat, di antaranya salat-salat sunat, termasuk di antaranya salat malam. Ketika ditanyakan oleh salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa beribadah kepada Allah, padahal dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga dari dosa. Maka ketika ditanyakan, kenapa engkau tetap beribadah sedemikian rupa kepada Allah padahal Allah telah ampuni dosa-dosa engkau ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Dari situ dapat kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan melaksanakan salat-salat sunat, terutama salat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat malam. Mudah-mudahan sekali lagi dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Karena kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atau nikmat Allah tidak hanya berbentuk materi. Nikmat Allah itu tidak hanya berbentuk harta benda, kemegahan-kemegahan atau kemewahan-kemewahan yang didapatkan di dalam kehidupan. Tidak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa saja dalam bentuk kesehatan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa saja dalam bentuk itu keluarga. Betapa banyak orang-orang yang ingin berkeluarga, memiliki harta benda yang banyak, kan tapi tidak dimudahkan oleh Allah. Kesehatan, begitu juga betapa banyak orang-orang yang kaya raya, kan tapi sakit-sakitan, tidak bisa menikmati harta benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya yang begitu banyak, melimpah ruah. Sementara sebahagian orang yang mungkin dilihat dari segi materi biasa-biasa saja, akan tapi dia begitu menikmati makan, tidak tahu kolesterol, tidak tahu asam urat atau apa, semuanya tidak pantangan, tidak menjadi pantangan bagi dia. Ikan teri dimakan enak juga, pucuk ubi dimakan nikmat juga. Sementara yang kaya raya tadi mau sentuh daging, kolesterol, sentuh sayur-sayurannya ini asam urat enggak. Makan nasi bertambuh, gula sedang banyak apa nih. Ini jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya berbentuk harta benda saja. Kesehatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesehatan misalnya, itu adalah nikmat yang harus kita sadari, kemudian kita syukuri. Makanya suatu ketika
salah seorang mengeluh kepada salah seorang ulama, itu tidak punya uang, tidak punya harta benda yang banyak seperti yang dimiliki oleh orang-orang lain. Mengeluh, datang mengeluh, kemudian dikatakan oleh ulama ini, saya lihat kamu orangnya yang tidak kalah kayanya dibandingkan dengan yang lain-lain. Cobalah lihat, ini kamu punya tangan yang sehat walafiat. Bagaimana kalau seandainya tangan kamu ini saya ganti, saya beli dengan 200 dirham, potong tanganmu untuk didonasikan kepada yang lain-lain yang membutuhkan. Oh, enggak bisa. 200 dirham, ya terserahlah 200, yang penting jangan potong tangan saya. Atau mata kamu Masya Allah, enggak katarak, enggak rabun atau luar biasa, sehat walafiat. Gimana kalau seandainya mata kamu ini diganti dengan 200 dirham? Enggak, jangan. Atau telinga kamu yang pendengarannya alhamdulillah sehat walafiat, tajam luar biasa, ganti dengan 200 dirham? Enggak. Kata beliau, kalau begitu kamu punya ratusan dirham, berarti kamu punya ratusan dirham, namun engkau masih mengeluh, susah-susah juga. Artinya kalau seandainya kita pikirkan banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita pakai, yang kita nikmati, yang kita pergunakan, sehingga kita harus sadar dengan itu, kemudian berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi, seperti yang disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita ke kajian kitab kita, yaitu kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirk, cahaya tauhid dan gelapnya kesyirikan. Tauhid itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, itu tauhid. Tauhid itu beribadah hanya kepada Allah, mengisahkan Allah Azza wa Jalla dan beribadah hanya kepadanya. Syirik itu memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan engkau. Itu syirik. Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirk, cahaya tauhid dan gelapnya kesyirikan, artinya bahwasanya tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik, insyaallah akan mendatangkan cahaya untuk kita, baik di dunia ataupun di hari akhir. Mendatangkan cahaya baik di dunia ataupun di hari akhir. Bagaimana? Dengan cahaya ini, dengan cahaya tauhid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan dengan cahaya tauhid, dengan senantiasa beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita sehingga selalu berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, maka
yang terjadi adalah kehidupannya gelap, sulit baginya untuk melihat mana yang hak, mana yang batil, dan bahkan di hari akhir sulit bagi dia untuk meniti sirat. Kenapa? Karena gelap gulita, tidak ada cahaya yang dapat dipedomani untuk meniti sirat, sehingga na'udzubillah yang terjadi adalah terjerumus, terperosok ke dalam neraka jahanam. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada asbab wa wasail asyirk, itu sebab-sebab terjadinya kesyirikan atau wasilah yang akan mengantarkan seseorang, menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Sebab-sebab dan wasilah yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Apa tadi syirik? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan engkau. Bagaimana menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Meyakini bahwasanya ada yang berkuasa di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Meyakini bahwasanya ada yang mengetahui gaib selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi SAW saja tidak tahu perkara-perkara gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaiba, Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Nah, ketika seorang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang tahu gaib, tahu perkara gaib, dukun, paranormal, atau tukang ramal misalnya, dia tahu masa depan seseorang, dia tahu di mana barang hilang yang tidak tampak, berarti dia telah mengatakan ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui gaib. Syirik. Ini syirik. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Atau ketika seseorang meyakini bahwasanya ada selain Allah yang kuasa untuk mengabulkan hajat permintaan kita, sehingga dia meminta dan berdoa kepada orang itu, entah itu wali, orang saleh, atau bahkan nabi sekalipun. Diyakini bahwasanya mereka punya kuasa untuk mengabulkan doa seseorang, sehingga sebahagian kaum muslimin misalnya berdoa kepada mereka, meminta, memohonkan hajat kepada mereka, padahal tidak ada yang kuasa untuk mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu juga syirik. Itu berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Intinya bahwasanya syirik adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan engkau. Nah, pembahasan yang terakhir yang kita baca, asbab wa wasail asyirk, sebab-sebab dan wasilah hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Apa sebabnya?
begitu berbahaya perbuatan syirik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu bahayanya syirik. Begitu bahayanya syirik. Terus kenapa kok bisa orang terjerumus ke dalam kesyirikan? Kenapa kaum muslimin bisa terjerumus ke dalam kesyirikan? Di sini beliau rahimahullah menjelaskan beberapa sebab. Di antaranya kemarin yang sudah kita baca, yaitu ghulu fis salihin. Apa arti ghulu fis salihin kemarin Pak? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Entah orang salehnya nabi, entah orang salehnya itu wali, atau yang lain-lain. Intinya berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh itu adalah merupakan penyebab terjerumusnya seorang hamba ke dalam kesyirikan. Ghulu kepada orang-orang saleh. Dan itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang umat Nabi Nuh. Jadi syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi ini itu pada masa Nabi Nuh. Pada masa Nabi Nuh. Bagaimana ceritanya? Sebelum Nabi Nuh ada orang-orang saleh yang diceritakan di dalam surat Nuh. Nama mereka Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ketika mereka meninggal, dibisikkanlah oleh syaitan agar dibuatkan patung-patung orang-orang soleh ini, supaya dapat mengingatkan kalian kepada kesolehan-kesolehan mereka. Kalau kalian lihat patung Wud, teringat kalian dengan kesalehan Wud. Kalian lihat pula patung Suwa', maka kalian teringat pula dengan kesalehan Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Sehingga menyemangati kalian untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Ini bisikan syaitan. Makanya katanya, la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Jangan tinggalkan, buatkanlah patung. Gimana? Tidak menghargai orang soleh kalian? Buatkan patungnya supaya tidak hilang sejarah kesalehan mereka. Kalian akan termotivasi setiap kali melihat mereka untuk mengikuti jejak mereka. Maka dibuatlah patung-patung orang itu. Berganti tahun, 100 tahun, 200 tahun, berganti pula generasi. Maka dibisikkan oleh syaitan kepada generasi-generasi yang baru bahwasanya orang-orang dulu membuatkan patung-patung ini adalah untuk dipintai hujan, untuk disembah, dipintai dalam doa-doa mereka, dan mereka dapatkan apa yang mereka pinta. Itu dibisikkan oleh syaitan kepada generasi-generasi berikut. Dikatakan oleh ulama tafsir, maka ketika itu
disembahlah patung-patung tadi. Disembahlah patung-patung. Dipintai di dalam doa-doa ketika mereka sedang mengalami kemarau panjang. Dipintai di dalam doa-doa mereka ketika mereka memiliki hajat kebutuhan. Dipersekutukan dengan Allah Azza wa Jalla. Lihat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Awal mulanya apa tadi Pak? Apakah dibuat untuk langsung disembah? Tidak. Ini ghulu kepada orang-orang saleh. Terus bagaimana kita atau sikap kita kepada orang-orang saleh? Bagaimana sikap kita kepada para ulama? Kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Dengan cara bagaimana? Kita belajar kepada mereka, kita doakan mereka yang telah berjasa kepada kita, kita muliakan mereka dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka ajarkan. Mudah-mudahan mereka tetap mendapatkan pahala atas apa yang mereka ajarkan. Ilmun yuntafa' bi, ilmu yang dimanfaatkan terus. Ini memuliakan para ulama, memuliakan orang-orang saleh, bahkan termasuk di antaranya memuliakan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan mendoakan mereka. Makanya ketika kita membaca nama-nama para ulama, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kita doakan. Kita baca hadis sahih Muslim, qala al-Imam Muslim rahimahullah, kita doakan. Bukankah itu suatu penghormatan kepada para ulama? Kita amalkan apa yang mereka ajarkan, sehingga mudah-mudahan setiap kali orang mengamalkan apa yang diajarkan beliau, insyaallah beliau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khair, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, falahu mithlu ujuri man tabi'a, maka dia dapat pahala sebanyak apa orang yang mengikutinya. Ini cara kita di dalam menghormati para ulama, bukan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah, bahkan cenderung akan dapat membahayakan akidah, menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua yaitu al-ifrat fil madah, itu berlebih-lebihan di dalam memuji, berlebih-lebihan di dalam memuji, menyanjung. Makanya Nabi SAW berpesan, kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kalian puji, jangan kalian sanjung aku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, aku ini adalah hamba Allah. Lihat, Nabi SAW tidak gengsi untuk mengatakan bahwasanya dia adalah hamba Allah, budak Allah, hamba Allah, Abdullah. Faqulu Abdullah, maka katakan, tidak apa-apa, Muhammad Abdullah, tidak apa-apa. Kita ketika kita mengatakan saya adalah budak hamba si fulan, itu adalah penghinaan, pelecehan terhadap kita, perendahan terhadap diri seorang manusia ketika dia dinisbatkan kepada makhluk yang lain, budak si fulan. Akan tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, itu satu kehormatan, suatu kemuliaan. Makanya Nabi SAW mengatakan, faqulu Abdullah, maka katakan Abdullah, Muhammad Abdullah, Muhammad hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya.
Ketika kita tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdullah, maka ketika itu kita sadar bahwasanya dia adalah manusia, tidak boleh untuk disembah. Ketika kita membaca wa rasuluh, Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, rasul Allah, utusan Allah, maka ketika itu kita ingat bahwasanya kita harus memuliakannya. Jadi di tengah-tengah, itulah ahlus sunnah wal jamaah, moderat, tidak berlebih-lebihan sehingga mengangkat melebihi derajat yang sepatutnya, dan tidak pula merendahkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, iyyakum wal ghulu fid din, jauhi oleh kalian ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam agama. Karena berlebih-lebihan dalam agama, termasuk di antaranya dalam menyanjung, itu akan dapat menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan, kebinasaan. Thalithan, berikutnya hal-hal yang dapat menyebabkan seorang terjerumus ke dalam kesyirikan, binaul masajid 'alal qubur wa taswir as-suwar fiha, membangun masjid di atas kuburan, membuatkan patung-patung, gambar-gambar di situ. Dan itu telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ketiga, Pak? Membangun masjid di atas kubur, kemudian setelah itu membuat patung-patung atau gambar-gambar, termasuk di antaranya gambar-gambar orang saleh, gambar orang yang meninggal, dia adalah orang saleh, dibuatkan gambarnya, dipajang di situ. Dan ini pernah diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, walihada lamma dzakarat Ummu Habibah wa Ummu Salamah, oleh karenanya ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang pernah mereka lihat di Habasyah, itu tempat kaum muslimin berhijrah sebelum berhijrah ke kota Madinah, itu berhijrah ke Habasyah. Di situ mereka, siapa tadi? Ummu Salamah dan Ummu Habibah dan kaum muhajirin yang berhijrah ke sana melihat patung-patung, gambar-gambar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ulaika kana fihim, idza kana fihim, sungguhnya mereka itu apabila ada orang-orang saleh yang meninggal, apabila ada orang-orang saleh yang meninggal, banau ala qabrihi masjidan, mereka buat masjid, mereka buat tempat peribadatan di atas kubur mereka. Jadi membuat kuburan, membuat masjid di atas kuburan, itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang musyrik. Kata Nabi SAW, inna ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih, mereka itu apabila ada orang-orang saleh dari kalangan mereka yang meninggal, fa banau ala qabrihi masjidan, mereka bangun di atas kuburannya itu masjid. Apa maksud masjid di sini? Itu tempat peribadatan. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka buatkan gambar-gambar tadi. Jadi ini
menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di bawah. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Kenapa? Karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang berbuat syirik. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Bahkan kata beliau, wa min hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Bahkan di antara tanda kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, annahu indama nazala bihil maut, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, mengingatkan bahaya ini. Bahaya itu mempersekutukan Allah, bahaya mengagungkan makhluk sehingga keluar dari batas yang sepatutnya. Kata Nabi SAW dalam suasana berarti berat, karena sakit, hendak meninggal. Kata Nabi SAW, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid, tempat peribadatan. Sebagian mengatakan, oh, tidak maksud masajid di sini itu tempat bersujud, mereka bersujud di situ. Itu salah satu pemahamannya. Akan tapi bukan itu saja. Itu juga termasuk bersujud di situkah atau membangun masjid di atasnya sehingga sholat di situ juga termasuk. Makanya dikatakan dalam hadis yang sebelumnya, banau, mereka membangun. Jadi bukan hanya bersujud, membangun tempat untuk beribadah, bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan itu dalam rangka memperingatkan umatnya dari apa yang diperbuat oleh siapa yang buat tadi, Pak? Yahudi dan Nasrani. Lihat. Ini yang ketiga. Jadi apa yang ketiga? Membangun masjid di atas kubur. Kemudian termasuk juga di antara yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, yaitu menjadikan kubur sebagai masjid. Jadi membangun masjid di atas kubur atau menjadikan kubur sebagai masjid. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Nabi SAW berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku wathanan yu'bad, menjadi berhala yang nanti disembah-sembah oleh umatku. Jangan sampai, ya Allah, jangan sampai engkau jadikan kuburanku wathanan yu'bad, menjadi berhala yang akan disembah. Ishtadda ghadabullah, kata Nabi, murka Allah
kepada orang-orang yang ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Murka Allah kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Murka Allah kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan para ulama menjelaskan, menjadikan kuburan sebagai masjid ini baik dengan seperti tadi, membangun masjid di atas kubur, atau salat di kuburan, atau menghadap ke kubur itu. Memang salat menghadap ke kubur itu, ini juga termasuk dalam kategori ittikhadul qubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid, tempat peribadatan. Sebagian kaum muslimin mengatakan, bukannya menjadikan kubur sebagai masjid itu maksudnya itu bersujud di kubur itu, termasuk, tapi bukan itu saja maknanya. Bukan itu saja maknanya. Maknanya lebih luas. Baik dengan bersujud di kuburan itu salat di kuburan, atau menghadap ke kuburan, atau membangun masjid di atas kuburan. Makanya di dalam hadis yang sebelumnya tadi, Nabi SAW ceritakan tentang orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena banau ala qabri masjid, mereka membangun masjid di atas kuburan-kuburan. Jadi kesemuanya termasuk dalam kategori ittikhad al-qubur masajid. Termasuk dalam kategori ittikhad al-qubur masajid yang sangat diwanti-wanti, yang sangat dilarang di dalam agama kita. Apa sebabnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah? Karena ini adalah merupakan salah satu sebab yang banyak menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Lihatlah di beberapa tempat yang mungkin bisa kita dapati di negeri kita, bagaimana sebahagian kuburan orang-orang saleh atau wali-wali diagung-agungkan, diperlakukan sedemikian rupa oleh sebahagian kaum muslimin, entah dengan cara menyengaja untuk bersafar ke sana. Mungkin sebagian kaum muslimin mengatakan, kan dianjurkan kita untuk ziarah kubur. Iya, ziarah kubur tanpa menentukan kuburan-kuburan tertentu. Tapi kalau seandainya sudah menyengaja untuk pergi ke kuburan tertentu, wali, orang saleh, padahal jaraknya sangat jauh, pasti ada keyakinan-keyakinan, niat-niat lain sekedar ziarah kubur yang dimaksudkan. Dan itu terjadi seperti yang diceritakan oleh sebagian kawan-kawan yang banyak berkeliling ke beberapa tempat yang ada di negeri kita, bagaimana kuburan sebahagian orang-orang saleh atau orang-orang yang dianggap wali diagung-agungkan, diperlakukan sedemikian rupa oleh kaum muslimin. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan. Baik, kita azan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan sebentar setelah salat. Setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Disyariatkannya ibadah tiada lain adalah untuk kebaikan hati. Ketika ibadah tidak mempengaruhi hati, ibadah itu sama sekali tidak bernilai di mata Allah atau berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an dan hatinya tidak khusyuk, maka Al-Qur'an itu tidak berpengaruh ke hatinya. Ketika seseorang salat dan hatinya tidak khusyuk, salat pun tidak berpengaruh kepada hatinya. Sementara Imam Ahmad pernah ditanya, apa amal yang paling utama di sisi Allah? Maka Imam Ahmad berkata, lihatlah ibadah yang paling merubah hatimu, yang paling benar-benar terasa di hatimu. Kuburan sebagai masjid, dan makna menjadikan kuburan sebagai masjid tadi telah kita jelaskan, baik dengan salat di atas kuburan, sujud di situ, atau membangun masjid di atas kubur. Adakah para ulama yang larangan untuk menjadikan kubur sebagai masjid seperti yang kita sebutkan tadi? Ya. Di antaranya yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis tadi, beliau mengatakan wattikhadul qabri masjidan ma'na as-salatu alaihi au ilaihi, dan arti menjadikan kuburan sebagai masjid yang dilarang oleh Nabi SAW, kata beliau, yaitu salat di atasnya atau salat menghadapnya. Siapa yang mengatakan, Pak? Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Dan juga As-San'ani rahimahullah
mengatakan di dalam Subulus Salam, wattikhadul quburi masajid a'am min ayyakuna bima'na salati ilaiha au bima'na salati alaiha, dan menjadikan kuburan sebagai masjid yang terlarang yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, itu tidak hanya sekedar solat di atasnya atau solat menghadapnya. Berarti solat menghadap ke kuburan atau solat di atas kuburan itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Makanya beliau mengatakan wattikhadul qubur masajid a'am min ayyakuna bima'na shalah, menjadikan kuburan sebagai masjid yang terlarang dalam hadis tadi tidak hanya sekedar solat di situ atau solat menghadap kuburan, itu iya, akan tapi yang lain-lain juga termasuklah di antaranya membangun kubur, masjid di atas kubur. Makanya Nabi SAW ceritakan tentang orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara yang Nabi SAW kecam. Kenapa mereka dikecam oleh Nabi SAW? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka itu apabila ada orang-orang saleh yang meninggal, banau ala qabrihi masjid, mereka membangun masjid di atas kuburan-kuburan mereka. Mereka membangun masjid di atas kuburan-kuburan mereka. Itu kata Nabi SAW. Makanya dikatakan banau, bukan hanya mereka bersujud di situ, enggak. Sebagian mengatakan oh enggak, bukan itu maknanya. Makna hadis itu yaitu larangan untuk bersujud di situ. Adapun membangun masjid enggak apa-apa. Kadang-kadang sebagian berdalil dengan Masjid Nabawi, dan nanti insyaallah ketika ada kesempatan kita jelaskan apakah tepat berdalil dengan kejadian Masjid Nabawi yang di situ ada kuburan Nabi SAW, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar radhiyallahu anhuma. Nanti insyaallah kita ketika ada kesempatan akan kita jelaskan. Intinya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittikhad al-qubur masajid yang dilarang oleh Nabi SAW mencakup semuanya tadi. Dan itu adalah merupakan sebab seseorang dapat terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian berikutnya israjul qubur wa ziyaratun nisa'i laha, termasuk di antara hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam kesyirikan, yaitu membuat lampu-lampu penerangan yang sedemikian rupa di kuburan. Untuk apa? Tabdzir, mubadzir. Itu yang pertama, menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, ketika diterangi kuburan-kuburan tertentu misalnya, sementara yang lain tidak, akan dapat memberikan peluang kepada syaitan untuk membisiki manusia bahwasanya kuburan ini memiliki keistimewaan. Tidak mungkinlah bagi seorang muslim akan terpedaya dengan bisikan-bisikan seperti itu. Mana mungkin muslim bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian setelah itu menyembah kubur. Kita katakan itu pernah terjadi pada masa Nabi Nuh. Hal-hal yang seperti itu pernah terjadi pada masa Nabi Nuh. Tidak mungkin orang menyembah patung, memintai doa kepada patung, akan tapi terjadi. Dan bahkan syirik yang pertama kali terjadi sebabnya adalah yang seperti itu. Makanya Islam sangat berhati-hati, sangat berhati-hati dalam rangka menjaga akidah. Apa sebabnya? Karena salah, terjerumus ke dalam kesyirikan akan berakibat fatal. La in asyrak la yahbatanna amaluk. Apabila engkau berbuat syirik,
maka akan terhapus amalan-amalan engkau, dapat terhapus amalan kita. Tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin mengatakan tidak mungkin kaum muslimin yang sudah terlahir dan tumbuh besar di atas agama Islam kemudian berdoa meminta atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Kita katakan seperti yang pernah kita ceritakan terjadi pada banyak jamaah haji kita yang berdoa meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka punya kesempatan untuk ziarah, sebagian kaum muslimin ada yang melemparkan surat. Melemparkan surat. Bukan pakai pos atau titipan kilat dan sebagainya, enggak. Langsung lemparkan. Ini kuburan Nabi SAW, masukkan. Dan itu kita lihat ketika salah seorang kawan bertugas pada masa musim haji. Dia ada di antara teman yang bertugas untuk piket di areal pekuburan Masjid Nabi SAW bagian kuburan. Nah, ketika keesokan harinya, jadi pagi sampai zuhur jam kuliah, kemudian siang sampai malam keluar kuliah, perkuliahan itu kerja di bawah Kementerian Haji. Nah, ketika kuliah dia bawa kertas-kertas yang lumayan banyak. Di antara isi kertas yang dia perlihatkan waktu itu di kampus, di kelas, itu tulisan surat berbahasa Arab. Jadi yang menulis ini berarti orang Arab. Orang Arab. Yang isinya meminta kepada Nabi SAW. Memang meminta kepada Nabi SAW hajat-hajatnya yang ingin dia pintakan, dia mintakan kepada Nabi SAW. Maka kita katakan, bukan tidak ada kaum muslimin yang terperosok ke dalam kesyirikan, berdoa meminta atau mengagungkan selain Allah SWT, termasuk di antara Nabi. Bukan tidak ada, bukan tidak ada. Kok bisa terjadi? Itu tadi salah satu sebabnya, yaitu ghulu kepada orang-orang saleh, memperlakukan orang-orang saleh sedemikian rupa, bahkan setelah mereka meninggal pun kuburan-kuburannya dibuat sedemikian rupa sehingga diagung-agungkan. Dan sebab-sebab diingatkan ada saja alasan. Padahal ketika akan mengantarkan jenazah ke kuburan, berbagai macam acara-acara, kegiatan-kegiatan dilakukan dalam rangka menghormati, katanya, menghormati. Tapi sampai di kuburan, wa ta'ala